Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Inggris yaitu vocabulary. Baiklah, sebelum membuka pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Baiklah, sebelum memulai pelajaran ini, Miss William mau mengabsen kalian dulu satu persatu. Baik, di sini ada yang pertama yaitu Balaram. Bagaimana Balaram hadir? Oke, Balaram hadir. Kemudian Depika. Depika hadir? Oke. Kemudian Purabia hadir? Hadir. Oke, alhamdulillah ya murid-murid semua. Di sini lengkap muridnya, ada 23 orang, tidak ada yang absen. Hadir semua, sehat semua. Alhamdulillah. Miss bahagia banget karena kalian semua hadir dan tidak ada yang sakit. Baiklah, hari ini pelajaran kita yaitu tentang pancapip. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, ada yang ingat pelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, tentang vocabulary juga. Betul, jawaban Balaram betul, yaitu mempelajari tentang sinonim. Oke, ada yang tahu sinonim kemarin? Masih ingat pelajaran kemarin? Sinonim itu apa? Bukan itu salah sayang. Sinonim itu persamaan kata, bukan lawan kata. Oke, Depika ingat ya. Sinonim itu artinya persamaan kata. Sinonim sama artinya ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Pelajaran hari ini yaitu tentang pancapip atau part of speech yang disingkat jadi pancapip. Adapun tujuan pembelajaran pancapip kita ini itu agar kalian semua murid-murid Miss bisa mengklasifikasikan kata yaitu dari noun, verb, adjective dan sebagainya. Baiklah, langsung saja kita mulai pelajaran kita yaitu tentang pancapip. Nah, sebelumnya Miss mau meng-share dulu pengalaman Miss tentang pelajaran ini yaitu pancapip. Dulu waktu Miss awal-awal belajar bahasa Inggris, belajar tentang grammar, Miss itu nggak paham tentang tenses, sulit sekali memahami tentang tenses. Bertahun-tahun Miss belajar tentang tenses, nggak paham-paham juga. Setelah Miss teliti, ternyata kesalahan Miss adalah tidak menguasai pancapip. Kenapa? Karena di tenses itu ada kalimat yang namanya verbal dan nominal. Nah, Miss akhirnya tidak bisa membedakan mana kalimat verbal, mana kalimat nominal. Itu dikarenakan Miss tidak bisa membedakan antara verb dengan adverb, noun dengan pronoun dan sebagainya. Karena Miss tidak bisa mengklasifikasikan kata tersebut, akhirnya Miss tidak paham dan tidak mengerti apa itu tenses, apa itu verbal dan nominal. Baiklah, agar kesalahan yang terjadi dengan Miss tidak terjadi dengan kalian, maka kita hari ini akan belajar tentang pancapip. Yang pertama yaitu pronoun. Pronoun itu kata ganti. Kata ganti contohnya itu seperti aku, dia, kamu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada I, you, we, they, she, he, it. Sudah paham kan bagaimana Depika, Purabia? Kata ganti paham? Oke, sayang paham ya. Kata ganti atau pronoun itu mudah, yaitu pokoknya kata ganti seseorang, kata ganti misalnya kata ganti dari kucing. Apa? Itu kucing. Kucingnya. Kucingnya Miss William misal.
Nah, itu kan dipakaikan kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris itu kucingnya Miss Willia. Kucingnya berarti her cat. Nah, begitu. Kemudian yang kedua yaitu adjektif atau kata sifat. Contoh dari adjektif atau kata sifat itu seperti jelek, ganteng, tampan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada ugly, handsome, good, fussy, dan sebagainya. Jadi kalian harus bisa ya membedakan kalau yang cantik itu ganteng, jelek. Oh, berarti itu namanya adjektif dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga yaitu noun. Noun itu apa sih? Noun itu kata benda, sayang. Kata benda itu adalah sesuatu yang berbentuk, baik itu yang nampak atau yang tidak nampak. Jadi sebenarnya ya noun ini terbagi lagi, ada concrete noun, abstract noun, countable noun, uncountable noun, dan masih banyak noun-noun yang lainnya. Pokoknya terbaginya ada 6 noun itu, tapi untuk saat ini kita hanya fokus pada noun saja. Pokoknya apapun itu benda, apapun itu yang termasuk benda, nama sesuatu itu adalah noun. Contoh dari noun dalam bahasa Inggris itu ada book. Book apa artinya, Debika? Bukan pensil, book itu artinya buku, sayang. Kemudian maaf ya, ibunya lagi pilek, missnya lagi pilek. Kemudian noun yang kedua yaitu teacher. Seperti Miss Willia ini, teacher. Jadi teacher itu adalah noun atau kata benda. Lalu ada kata nurse. Nurse itu apa? Perawat. Nah, termasuk noun juga. Dan apa lagi nih? Nah, ini apa sayang? Purabia, ini apa? Nah, ini namanya cat. Ini termasuk kata benda juga, noun. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke yang keempat yaitu conjunction, kata sambung. Kata sambung itu adalah kata penghubung ya, Belaram. Kata yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Misalnya yang mudahnya saja yaitu kata hubung dan atau and dalam bahasa Inggris. Selain itu ada lagi kata but, while, itu termasuk conjunction ya sayang. Misalnya saja kalimatnya kucing dan anjing bertengkar. Nah, kata hubung dari anjing dan kucing itu kan ada dan. Nah, itu termasuk conjunction ya dalam bahasa Inggris. Kemudian kita lanjutkan ke adverb. Adverb itu kata keterangan. Kata keterangan ini seperti kata keterangan waktu, misalnya sekarang, besok, hari ini. Nah, itu termasuk kata keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada now, artinya sekarang, tomorrow itu besok, kemudian ada here di sini. Baiklah, kita lanjut ke yaitu materi selanjutnya. Maksudnya tuh yang keenam yaitu verb. Maaf ya, ibu agak grogi hari ini, Miss agak grogi hari ini. Verb yaitu kata kerja. Kata kerja itu apa sih? Depika ada yang tahu? Atau Beladam? Atau si Purabia? Verb itu apa? Oke, betul sekali sayang. Verb itu adalah kata kerja, yaitu yang kita kerjakan. Pokoknya apa yang kita kerjakan itu disebutnya verb dalam bahasa Inggris atau kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia itu predikat ya. Kalau contoh dalam bahasa Inggris ini ada study, yaitu belajar, ada love mencintai ya. Kemudian ada forget, lupa. Itu kan sesuatu yang kita kerjakan lupa, kayak begitu. Lupa meletakkan sesuatu. Jadi itu termasuk kata kerja. Kemudian kita lanjutkan ke interjection. Interjection itu contohnya kalau dalam bahasa Inggris ada wow, who, bravo, a case gitu. Itu adalah interjection dalam bahasa Inggris. Oke, ada yang tahu interjection dalam bahasa Indonesia? Belaram?
atau Depika? Purabia tahu? Oke, betul semua jawabannya. Baiklah, kita lanjutkan ke preposition, yaitu kata depan. Dalam bahasa Inggris, contoh preposition itu ada on, at, and, before, after. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu sebelum, itu termasuk preposition, kata depan, kata yang ada di depan satu kalimat. Nah, setelah aku belajar bahasa Inggris, aku jadi jadi paham apa yang dikatakan oleh orang-orang dari luar negeri. Nah, itu salah satu contoh penggunaan after atau tadi setelah. Apalagi ya? Oh, baiklah. Materi hari ini kita cukupkan sampai di sini aja ya, student. Sebelum mengakhiri materi hari ini, Miss mau bertanya kepada Balaram. Coba berikan kepada Miss contoh dari noun. Betul, Balaram menjawab ada mobil atau car, ada apa tadi Balaram? Angin. Iya, angin termasuk noun juga. Baiklah, selanjutnya Purabia. Berikan sama Miss contoh dari verb atau kata kerja. Apa? Ya, betul, makan atau eat dalam bahasa Inggris. Kemudian minum, betul. Oh, salah sayang, es krim bukan kata kerja. Es krim itu noun. Oke, pokoknya kata kerja itu kata yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu termasuk kata kerja atau verb. Oke, paham? Baiklah, nah sekarang ada yang bisa memberikan contoh dari adverb? Oke, betul. Nah, Miss rasa kalian semua sudah paham dan bisa mengklasifikasikan kata dari suatu kalimat ya. Misalnya I go to campus every day. Nah, ada yang tahu I itu klasifikasi katanya apa? Betul, pronoun. Kalau go, verb. Iya, betul. Campus, noun. Betul sekali. Everyday, adverb. Pintar, semuanya bisa menjawab dengan benar dan tepat. Oke, baiklah. Oh ya, Miss mau memberikan nih hadiah ini, kenang-kenangan. Nah, silahkan maju ke depan buat ini Miss berikan sebuah kalung buat Depika, karena Depika sudah paling banyak menjawab pertanyaan dari Miss Welia. Oke Depika, ini kalungnya, silahkan dipakai. Oke, tepuk tangan semua. Baiklah, bagi yang murid-murid yang lain yang ingin mendapatkan hadiah dari Miss Welia, jangan lupa belajar yang rajin ya. Nanti minggu depan Miss akan kasih lagi hadiah-hadiah menarik lainnya. Oke? Baiklah. Nah, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, Miss mau bertanya lagi sekali lagi. Apa itu pancapip? Oke, betul. Baiklah, karena jam pertemuan kita sudah selesai, maka pertemuan kali ini Miss tutup dengan membacakan hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.